Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mila Octavia Simarangkir dengan NIM 11S211054 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait code dan output dari pembelajaran CSS pada PABW 1B. Jadi di sini beberapa bagian dari beberapa kelas dari HTML sebelumnya akan mengalami perubahan. Misalnya, di sini saya menggunakan metode eksternal. Jadi, metode eksternal adalah ketika kita menambahkan file CSS, yaitu di sini saya menggunakan style.css yang akan diterapkan pada masing-masing function dari HTML ini, sehingga akan memberikan seperti tambahan, misalnya warna, lalu lebih interaktif dari sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita menggunakan fungsi link style sama dengan style sheet, lalu href sama dengan style.css. Jadi, style.css ini akan dimuat pada setiap fungsi HTML ini, setiap kelas HTML ini. Jadi, di sini saya menambahkan beberapa tambahan, yaitu misalnya ada div class sama dengan container position, itu relatif, jadi kontainernya posisinya akan relatif, lalu header class sama dengan main header. Jadi nantinya akan menggunakan tambahan fungsi di main header di style CSS ini. Lalu untuk bagian artikelnya akan menggunakan header class-nya itu post header dengan kelas top. Dan ID-ID-nya itu yang untuk paragraf ditulis olehnya ini akan menggunakan ID author. Dengan pengelompokan ini, nantinya setiap perubahan-perubahan itu didasarkan pada kelas, ID, dan juga link ini. Untuk tampilan setelahnya akan sama seperti yang ada pada HTML. Selanjutnya untuk bagian challenges, di sini saya menambahkan linknya juga, link untuk menuju ke style.css ini, lalu ditambahkan container position relatif, lalu ada header class yaitu main header, jadi ini sebagai main headernya, fungsi yang akan diterapkan atau penambahan fungsinya itu pada style.css yaitu penambahan untuk main header. Jadi di sini saya menggunakan pengkodean ini untuk menampilkan emoticon seperti ini. Jadi untuk beberapa penambahan lainnya saya terapkan di sini sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk bagian konteks us, di sini saya juga menambahkan di bagian linknya di bawah title untuk menautkan dengan style.css. Lalu untuk div class-nya container position relatif, header class-nya juga main header, stylenya marginnya auto, dan juga ini untuk emoticonnya seperti ini. Lalu selanjutnya mungkin itu saja penambahan yang saya lakukan. Juga di sini ada span-nya sebagai confirmation checkmark. Lalu div style-nya itu text align center, button class kirim. Jadi semuanya akan rata tengah, yaitu center untuk form kirim ini. Lalu selanjutnya untuk indeks HTML juga sama. Saya menggunakan linknya juga href style.css. Lalu ada penambahan div class container position relatif, lalu main header. Lalu di sini ada penambahan yaitu class post header, lalu ID sama dengan author sebagai berikut. Selanjutnya di bagian indeks ini untuk home ada ditambahkan berupa ini tombol untuk like.
Jadi di sini buttonnya itu akan memiliki style colornya itu tomato dengan emot seperti ini dan juga like-nya dan juga berupa button. Jadi ini. Selanjutnya untuk bagian login. Pada bagian login ini juga sama. Dia menggunakan style.css, lalu emotnya, kunci, ini sebagai kodenya, lalu ada class main header, dan kodenya sebagai berikut. Lalu di stylenya text align center untuk kirim. Jadi untuk kirim ini dia menggunakan satu tengah. Nah, yang perlu kita jelaskan lebih lanjut adalah pada file CSS, style.css-nya. Jadi ini penambahan yang kita lakukan. Jadi pada style.css ini ada beberapa fungsi yang akan sama. Ketika fungsinya itu sama atau dikelompokkan, maka kita bisa menambahkan tanda bintang seperti ini, lalu memasukkan apa yang akan kita tambahkan. Saya font family, sans serif, margin 0, paddingnya 0. Ini akan diterapkan pada setiap fungsi yang ada pada website. Untuk bagian bodinya, colornya itu akan berwarna dengan kode seperti ini, dengan kode warna ini, lalu border topnya ini, dan dia solid, artinya satu warna. Dengan warna biru seperti ini. Tampilannya sebagai berikut. Lalu untuk setiap code dengan tipe container, yaitu akan menggunakan width-nya 800px dan margin-nya 0 auto. Untuk main header, seperti yang saya tunjukkan tadi, ini bagian main header, ini header class sambil main header, dia akan menggunakan background color-nya itu putih, padding-nya itu 20px, 40px, margin button-nya 60px, height-nya 80px. Soalnya untuk navigation bar-nya itu contrast-nya akan diterapkan 18px. Jadi setiap fungsi-fungsi ini akan memiliki pengaturan yang sama, yaitu blok, challenge, kontak, login dengan ukuran yang sama. Untuk artikel, margin button-nya 40px. Untuk site, yaitu yang dikelompokkan, dia akan bikin color-nya dengan code seperti berikut, lalu ada border top-nya sebagai berikut. Langsung fungsi sebagai berikut. Untuk heading 1, 2, dan 3, color-nya akan berwarna biru seperti berikut. Jadi ini heading 1, heading 2, dia akan berwarna seperti berikut. Nah, untuk ini heading 1, heading 2, heading 3 itu dapat dikelompokkan dengan fungsi yang sama, yaitu ketika kita memberikan warna yang sama. Untuk yang berbeda, kita harus memisahkannya, yaitu ini fungsi untuk heading 1 dengan pengaturan sebagai berikut, uppercase, artinya hurufnya besar, lalu ada modelnya italic, yaitu ini majalah kode. Lalu ada A2 dengan pengaturan sebagai berikut, A3 dengan pengaturan sebagai berikut, A4 dengan pengaturan sebagai berikut. Untuk paragraf, aturannya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk unordered list dan juga order list, yaitu memiliki pengaturan sebagai berikut. Jadi akan tampil sebagai berikut. Nah, untuk listnya itu dia sebagai berikut. Nah, untuk ini list last child-nya itu akan sebagai berikut. Margin button-nya 0px. Untuk code dengan ID misalnya author, seperti berikut. Nih, ID sama dengan author. Dia akan memiliki style berupa italic. Jadi ini, Abdullah Ubaid dicetak dengan italic dengan font size 18px. Lalu untuk copyright, yaitu ini, bagian copyright, dia akan font size-nya 16px. Misalnya untuk related author, bagian related author, sebagai berikut, yaitu oleh Aprialdi ini.
dia akan dicetak dengan italic. Dengan font size-nya 18 px dan bold sebagai berikut. Lalu untuk yang dot related dia akan list style-nya itu none. Lalu untuk main header background color-nya itu seperti ini. Lalu untuk aside-nya pengaturannya sebagai berikut. First child-nya itu untuk list dia akan bold. Jadi bagian pertama atau nomor pertama pada list, setiap list itu akan huruf besar, akan cetak tebal. Sedangkan last child-nya itu akan italic seperti berikut. Selanjutnya untuk visited color-nya itu sebagai berikut, hover-nya sebagai berikut, active-nya sebagai berikut. Untuk post image-nya itu ukurannya yaitu 100% dengan height-nya auto. Untuk nav atau link-nya itu margin-nya itu sebagai berikut dan dia inline block. Selanjutnya untuk link last child-nya itu dia margin-nya sama dengan 0. Untuk button ini seperti like ini dia memiliki pengaturan sebagai berikut. Misalnya ada button kontak S yaitu kirim, dia pengaturannya sebagai berikut. Warnanya biru dengan text align-nya center. Lalu untuk position relatif, dia akan tetap position relatif. First letter-nya itu font style-nya normal, margin-nya right, 5px. Untuk heading 2, position-nya relatif. Untuk bagian top after, sebagai berikut. Lalu bagian tabelnya itu bordernya akan berwarna putih. Sebagai berikut. Lalu untuk table child event-nya itu dia akan berwarna ini. Jadi akan selang-seling warnanya. Abu-abu. White smoke. Untuk inputnya, dia akan memberikan warna sebagai berikut, yaitu black, solid. Lalu untuk text areanya dia bordernya sama dengan 0. Selanjutnya untuk container akan memiliki pengaturan sebagai berikut. Container button juga memiliki pengaturan sebagai berikut. Check mark, dia untuk yang bagian ini, bagian konfirmasi tindakan, dia akan berwarna sebagai berikut. Jadi ceknya itu akan berwarna biru sebagai berikut dan juga inputnya itu putih. Lalu selanjutnya check mark after content position display-nya sebagai berikut. Lalu pengaturan untuk kontainernya dan inputnya ditampilkan sebagai berikut dengan background white. Lalu ada untuk contact juga text align-nya center. Confirmation check mark-nya itu pengaturannya itu sebagai berikut. Nah, ini dia. Masing-masing fungsi-fungsi ini memiliki pengaturan sebagai berikut untuk menambah warna ataupun aksi yang bisa kita berikan sehingga websitenya lebih interaktif. Selanjutnya untuk bagian select, bordernya tidak ada, none, outline-nya none, border buttonnya solid black, height-nya 50px, dan font size-nya itu small. Untuk bagian select. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.